Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Alfira Nirma dan kali ini aku bakal bahas tentang seleksi Kemenak 2021 untuk ke Al-Azhar Kairo. Nah, seleksi Kemenak ini dibuka untuk yang ke Al-Azhar Kairo sama yang ke Maroko ya sebelumnya nih. Nah, habis itu ke Al-Azhar sendiri ada 2 jalur. Ada jalur beasiswa dan non beasiswa. Untuk jalur beasiswa kuotanya 20 orang dan untuk non beasiswa kuotanya untuk tahun ini 1.800. Untuk tiap tahun sebenarnya kuota non beasiswa ini tuh 850-an. Tapi karena tahun kemarin pandemi, akhirnya kuota untuk tahun lalu itu ditambahkan ke tahun ini. Akhirnya kuota tahun ini tuh sekitar 1.700-an. Untuk pendaftar sendiri itu 5.600 sampai 6.000-an untuk tahun ini nih. Tahun ini juga tesnya secara online ya, CBT dan juga lewat Zoom. Habis itu sistemnya kalau misalnya di Kemenak, gimana caranya biar dapat beasiswa? Oh, otomatis nilai kamu harus tinggi gitu ya, karena sistemnya Kemenak ini mengambil 20 nilai tertinggi yang akan menjadi penerima beasiswa, seperti itu. Untuk ujiannya sendiri itu pertamanya harus ngurus berkas-berkas dulu, ngurusin berkas kayak ijazah, kayak gitu. Ijazah kalau misalnya nggak ada surat keterangan lulus ya. Setelah itu nama kamu, alamat, seperti itu diurus di situ di berkas. Setelah itu baru ke ujian tulis. Untuk ujian tulisnya itu kita pakai aplikasi SEB. Nah, SEB ini ya, karena kita JPT, kita di rumah ujiannya, kan biasanya kalau misalnya tahun-tahun yang lalu di UIN, tapi karena kita pandemi, maksudnya karena tahun ini tuh masih ada pandemi, akhirnya kita ujiannya di rumah. Ujian di rumah pakai aplikasi namanya SEB, terus pengawas itu lewat Zoom, jadi kita menyediakan 2 device, yang satu untuk ngerjain soal, yang satunya lagi untuk pengawasnya ngawasin kita, jadi harus on cam Zoom. Setelah itu ujiannya ini terdiri dari 50 soal. 50 soal ini 20 mufrodat, 20 qawaid, 10 mafhum qira'i. Soal yang tahun ini tuh beda sama soal-soal tahun yang lalu, karena soal-soal tahun yang lalu itu termasuk fikih, ada juga tarikh Islamnya kan. Hal-hal kayak gitu tuh di tahun ini nggak ada gitu loh. Fokus ke bahasa Arabnya gitu kan, fokus ke maharoh lugawinya kayak gitu kan. Terus habis itu tuh masalahnya ini tuh banyak nih masalah waktu di ujian tulisnya nih ya. Soalnya kalau waktu di ujian tulisnya ini di aplikasinya tuh susahnya tuh rada gimana ya. Kalau misalnya aplikasi ini, SEB ini tuh diinstal di laptop, terus diinstal lagi tuh nggak bisa kebuka aplikasinya. Habis itu ada juga yang karena Windows 7 ya, Windows 7 itu juga trouble, nggak bisa diinstal. Banyak deh pokoknya. H-1 ujian tuh untuk download aplikasinya tuh susah. Terus kalau orang tua aku sendiri pakainya RAM-nya itu ditambahin gitu loh, dari laptop satu ke laptop satunya tuh ditambahin RAM, jadinya bisa gitu. Trouble-nya di sini sih, rada trouble di aplikasi SEB ini. Terus ada juga cerita waktu simulasi itu kan yang diajarin itu sebenarnya teknisi nanti ujiannya seperti ini loh, waktunya segini gitu kan. Tapi ternyata ada nih teman-teman yang mikirnya oh soal-soalnya ntar kayak gini juga gitu, padahal enggak gitu loh. Jadi mereka kira soal-soalnya tuh ya udah mudah lah gitu, jadi rada gampangin, tapi ternyata soalnya susah. Nah, terus habis itu tuh ada juga yang gini, batas waktu pengerjaan itu cuma 45 menit. Dari 50 soal itu kita cuma dikasih 45 menit. Tapi waktu dibukanya waktu dibukanya aplikasi SEB itu ada 2 jam. Ada orang-orang yang berpikir bahwa waktu pengerjaannya itu 2 jam, padahal waktu pengerjaannya cuma 45 menit. Jadi rada santai aja lah. Padahal nih ternyata waktu menit ke 45 dianya belum selesai ngerjain soal, ya udah nilainya ya kecil. Dan di SEB ini itu tuh setelah kita ngerjain langsung muncul nilai. Nah, nilai minimalnya itu 65 waktu itu. 65 nih. Terus waktu tahun ini itu ceritanya kan nilai minimalnya 65, tapi akhirnya tuh diturunin soalnya
kuotanya masih banyak gitu loh yang kosong, jadi diturunin jadi 55 seperti itu. Nah terus habis itu ujian lisan ini 5 hari, sekitar 5 harian setelah ujian tulis. Oh ya, kalau misalnya Kemenak nih bukanya pasti sekitar Ramadan tuh pasti. Terus habis itu pengumumannya Syawal atau Ramadan akhir kayak gitu. Nah 5 hari setelah ujian lisan kan, ujian lisan ini wawancaranya sama para penguji dari Pusat Perkembangan Bahasa UIN gitu kan, karena kita kan lewat UIN gitu ya ujian Kemenaknya nih. Habis itu ditanyain tentang nama, identitas ya kayak gitu, nama, alamat, ini, terus kenapa milih Al-Azhar kayak gitu. Terus habis itu ujian Quran juga gitu, hafalannya sampai mana gitu kan. Nah ujian Quran ini minimal 2 juz ya, 2 juz. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi diusahakan yang mungkin, soalnya kalau misalnya nggak mungkin kan nanti oh ini anak hafalannya banyak ternyata belum mungkin gitu ya kan. Jadi ya yang mungkin aja gitu. Tapi itu kembali lagi ya ke teman-teman. Habis itu ditanya juga tentang wawasan kebangsaan ini kayak isu-isu kontemporer gitu ya kan, tentang terorisme gitu, tentang Islam wasatiyah gitu, gimana dia toleransinya nih, gimana kalau misalnya ada anak masuk gereja untuk misalnya untuk research kayak gitu gimana, observasi gitu gimana. Atau waktu aku kemarin itu jadi ada wanita bercadar yang ngebom ya, bom bunuh diri gitu di kantor polisi, menurut kamu gimana kayak gitu. Kalau ujian lisannya setelah itu udah ditanyain, setelah itu selesai deh tuh. Habis itu pengumuman tuh kita nunggu dari pagi ya, di hari itu tuh H-1 apa H-2 Idul Fitri tuh kita nungguin dari pagi, ternyata pengumumannya 11 malam gitu. Ya nggak apa-apa, it's okay, yang penting udah lulus. Dan itu aku lulusnya sih non beasiswa ya, jadi mandiri gitu. Mungkin gitu aja. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya di komen, insyaallah aku balas. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.